Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan juga kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kehidupan kita semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang hari di mana manusia banyak lalai darinya. Kita akan membahas hari di mana hari tersebut tidak ada hari bagi manusia yang akan luput darinya. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang saleh. Dan hari itu hari yang sangat dibenci dan juga tidak mau kehadirannya oleh orang-orang yang berbuat kejahatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang menjadi tanda juga kemunculannya Dajjal, kemunculannya para yang menghalalkan musik, orang-orang yang juga disebutkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanda munculnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Al-Mahdi dan yang lainnya. Dan itu adalah tentang hari kiamat. Hari kiamat ini banyak disebutkan referensi dasarnya, asasnya dari Al-Quran, ahsanul kalam, yang tidak ada perkataan lebih baik darinya, yaitu perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Dan referensi kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bahas nama-nama hari kiamat itu sendiri, dan juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan hari tersebut dengan hari yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Utsman radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan ini secara umum, kuburan itu adalah rumah pertama bagi manusia. Sebelum akhirat, sebelum hari kiamat, manusia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburan, alam barzakh, yang di situ menunggu hari yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir. Kenapa dinamai dengan hari akhir? Li'annahu akhiru ayyamid dunya, karena itu adalah hari terakhir manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari setelahnya yang manusia akan tinggal di surga ataupun di nerakanya Allah Subhanahu wa taala setelah kehidupan dunia ini. Makanya penting kita bahas tentang hari kiamat ini. Kemudian para kaum muslimin, tentang nama-namanya muta'addidah, banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa kita akan sebutkan di sini tentang nama lain dari hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Qiyamah. Hari kiamat min ashari asma'iha, dan ini adalah nama yang paling masyhur, yang paling terkenal. Bahkan orang Indonesia sendiri tahu hari kiamat itu apa. Hari akhir, hari berakhirnya manusia di muka bumi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illahu لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran menegaskan, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, kalian semua pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Kata-katanya yaumul qiyamah, hari al-qiyamah, dan sifatnya la raiba fi, tidak ada keraguan tentang kedatangan hari kiamat ini. Pasti hari kiamat itu datang. Hari kiamat itu tidak ada keraguan, pasti datang. Dan ini perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang paling benar. Tidak ada perkataan yang paling benar kecuali perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summiya bidzalika, kenapa dinamakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat? Di situ disebutkan lima yakumu fihi minal umur, yang di situ ditegakkan perkara-perkara al-idham, perkara-perkara yang besar. Wa min dzalik qiyamun nas li rabbil alamin, dan itu adalah diberdirikannya manusia, dihadapkannya manusia dengan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama yang kedua atau yang selanjutnya yang disebutkan di dalam Sabilur Rasyad min Takriri Masail al-I'tiqad, di dalam kitab itu disebutkan wa minha yaumul fasli, dan di antara nama hari kiamat itu juga adalah hari fasl. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in, sesungguhnya hari fasl itu adalah tempat kalian. Hari fasl, kenapa disebut fasl, hari fasl, hari kiamat itu hari fasl oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan ini berasal dari bahasa Arab sendiri juga, li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala yufassilu bihi bainal khalaik, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia nanti pada hari kiamat itu berkelas-kelas. Seperti misalkan di sekolah dasar, di SMP, di SMA, itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Maka nanti juga pada hari kiamat, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini berkelas-kelas. Berbeda antara makhluk atau manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka semoga kita termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan kelas terbaik, kelas yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersamai dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ahibati fillah, wa minha yaumuddin, dan hari kiamat juga dinamai dengan hari din. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fajir, orang-orang yang berbuat keburukan di muka bumi ini, dia tempatnya di neraka Jahannam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaslawnaha yaumaddin, mereka orang-orang yang bejat, yang dia itu tidak berada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan dimasukkan di neraka jahim pada hari din. Kemudian kenapa hari kiamat itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ad-din? Di anna Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yudayyinun nas, memberikan pinjaman hutang kepada manusia bi'amalihim, dengan amalan-amalan mereka selama di dunia.
atau juga yuhasibuhum, nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihitung amalan mereka pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan ini akan menentukan kedudukan dia nanti pada hari kiamat. Itulah disebut dengan yaumuddin, hari din. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, atau penulis mengatakan, wa minha yaumul khulud, dan juga hari kiamat itu dinamakan hari khulud. Dan ini penyebutannya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalamnya, yaitu ke dalam surga, dengan selamat, dengan tenang, dengan mengucapkan salam. Wa qalu salaman salama, mereka berada di dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam. Kemudian kata Allah, dzalika yaumul khulud, itulah hari yang khulud. Khulud ini maknanya abadi. Makanya nanti pada hari kiamat, manusia, jin yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berada di surga atau bisa berada di neraka. Dan di surga dan neraka itu kedua-duanya khulud, kedua-duanya kekal, tidak ada kematian lagi, hidup selama-lamanya. Makanya tentukan hidup Anda dari sekarang. Maukah kita semuanya abadi pada hari kiamat nanti di surga atau di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita abadi di dalam surganya Allah Tabaraka wa taala, yang dimana ini semua manusia mengharapkan, yatamannaun, mereka semua mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berbuat buruk sekalipun, kalau ditanya kepada mereka, mereka menginginkan kehidupan yang abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang itu bebas diberikan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.